Hola guys, salam kenal semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Oh iya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa ya untuk support kami dengan cara subscribe, like, dan komen channel Daily Netizen. Thank you. Pada video kali ini, gue ingin sharing 5 tempat terangker di Indonesia. Tempat terangker nomor 1 versi kami adalah Alas Purwo. Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki julukan The Sunrise of Java. Banyuwangi memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Namun, Banyuwangi juga memiliki segudang misteri yang sangat besar. Dahulu, Banyuwangi sangat terkenal dengan julukan sebagai daerah santet atau pesugihan. Bukan tanpa alasan disebut sebagai daerah santet, karena dahulu pada tahun 1998 telah terjadi pembantaian terhadap 100 orang lebih dukun santet. Masyarakat pun membenarkan bahwa praktek ilmu santet telah tumbuh di tengah-tengah kehidupan masyarakat Banyuwangi. Di Banyuwangi terdapat satu tempat misteri yang konon merupakan hutan paling tua dan angker sepulau Jawa ini, yang bernama Alas Purwo. Alas Purwo menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Penduduk setempat percaya bahwa Alas Purwo merupakan tempat bersemayamnya para jin seantero Nusantara. Tidak heran kalau hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang predikat sebagai tempat pesugihan dan bersemedi untuk mendapatkan wangsit. Lalu, konon katanya pernah terlihat sosok presiden pertama Republik Indonesia yang sedang bersemedi di sana. Dan menurut cerita yang beredar, Alas Purwo merupakan tempat berkumpulnya para raja-raja jin. Di nomor 2, tempat terangker di Indonesia ada di Menara Saida, Jakarta. Cerita di Menara Saida memang sudah cukup dikenal luas, khususnya di Jakarta. Dahulunya, gedung ini adalah gedung perkantoran yang digunakan secara normal. Dikarenakan konstruksi bangunan tersebut tidak bagus alias terlihat miring, banyak perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut. Satu persatu perusahaan meninggalkan gedung tersebut dan lama-lama gedung tersebut kosong alias bangkrut. Menurut beberapa cerita masyarakat setempat, ada cerita yang sangat seram di gedung tersebut. Salah satunya itu yang banyak diperbincangkan, sering terlihatnya wanita berbaju merah. Orang dengan biasa menyebutnya dengan sebutan kuntilanak berbaju merah. Cerita tersebut masih berlangsung hingga sekarang, di mana hantu yang digambarkan mengenakan pakaian merah tersebut bahkan sudah ada sebelum Menara Saida itu kosong. Menurut cerita masyarakat setempat, makhluk tersebut sering mengganggu manusia di sana, apalagi penjaga yang di bawah, seperti security. Ngomong-ngomong security, ada sebuah cerita di sana yang menceritakan tentang seorang satpam yang sedang berjaga malam, lalu tiba-tiba didatangi oleh wanita mirip pekerja kantoran tersebut dan mengenakan pakaian merah. Dia datang tengah malam dengan alasan ingin mengambil kunci di atas di meja kerjanya dia. Wanita tersebut mengaku sebagai karyawan. Dia ingin ke lantai 14. Sang security pun bertanya-tanya, mengapa tengah malam begini ada seorang wanita yang bilang kuncinya tertinggal. Namun security tersebut sepertinya percaya saja dan berusaha untuk mengantarnya ke atas. Sebetulnya si security ini sudah mulai curiga dan merasa ganjil, tapi tetap berusaha untuk menenangkan diri dan berusaha percaya terhadap wanita tersebut, karena wanita tersebut terus mendesak ingin diantarkan ke lantai 14. Lalu mereka berdua berjalanlah ke atas. Akhirnya mereka tiba di pintu masuk utama Menara Saida, dan pintu tersebut dibukakan oleh security tersebut. Seketika angin dari dalam Menara Saida pun keluar dengan kencangnya. Padahal namanya sudah tengah malam, harusnya semua AC di gedung tersebut tuh udah pasti mati, gak mungkin ada angin dari dalam. Lalu bulu kuduk si security pun langsung berdiri, padahal dia yakin sudah mematikan AC dan sudah dilihat kembali bahwa AC-nya itu mati. Kenapa ada angin kencang dari dalam? Sambil mengaruk-ngaruk kepalanya.
Lalu, setelah mengantarkan wanita tersebut ke lantai 14 dan turun kembali ke bawah, posisinya security itu ada di depan wanita tersebut. Lalu lagi ngobrol enak-enak bla 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 bla. Pas nengok ke belakang, loh, wanita itu tidak ada, sudah menghilang. Dan security pun tuh bingung dan sudah mulai curiga. Lalu dia langsung lari ngibrit ke pos satpam. Nomor 3, tempat terangker di Indonesia ada di Gua Jepang dan Gua Belanda, Bandung. Gua Belanda dan Gua Jepang terletak di Taman Tahura Insinyur Haji Juanda, Bandung. Gua ini menyimpan sejarah dan misteri yang masih belum terungkap hingga saat ini. Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa tempat tersebut menjadi saksi bisu di mana para masyarakat pribumi diperbudak, disiksa, serta dibunuh. Konon katanya ada beberapa cerita masyarakat setempat yang sangat seram di sana. Salah satunya ada pantangan mengucapkan kata lada di dalam gua tersebut. Karena kata-kata lada tersebut menurut cerita itu merupakan nama Eyang Lada Wasesa di sana. Jadi nggak sembarangan kita bisa menyebutkan nama tersebut. Ini ya, kalau ada yang sampai ada yang nekat untuk mengucapkan kata-kata lada di gua tersebut, maka orang itu akan diganggu oleh penghuni setempat atau makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, bisa dalam berbentuk melihat penampakan atau akan dibuat sakit, katanya warga setempat seperti itu. Wah, ngeri juga ya kalau sampai dibuat sakit. Selain itu juga banyak guys cerita-cerita di luar gua seperti penampakan makhluk seperti wanita atau pocong yang saling berkeliaran di sana. Menurut warga setempat itu sering terjadi di sana. Jadi nggak hanya di dalam gua, tapi di luar gua pun banyak sekali penampakan. Di nomor 4, tempat terangker di Indonesia ada di Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Gunung Merapi mesti bukan gunung tertinggi atau terbesar di Indonesia, tetapi selalu berhasil menyita perhatian banyak orang. Gunung api ini terkenal gunung teraktif di Pulau Jawa. Merapi juga menyimpan banyak cerita mistis. Menariknya, sebagian besar mitos itu dipercaya sampai sekarang. Salah satu spot terangker di Gunung Merapi yaitu berada di Pasar Bubra. Kebetulan pada tahun 2011, saya bersama sahabat saya pergi mendaki Gunung Merapi untuk merayakan tahun baru 2011 di sana. Ketika itu, sebenarnya saya udah mendengar banyak cerita, mulai dari yang keindahannya dan mitos-mitos, dan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di gunung tersebut. Selama perjalanan mendaki Gunung Merapi, keindahan alam yang saya lihat itu sangat luar biasa. Mungkin karena sering terjadinya erupsi dan letusan Gunung Merapi ini membuat tanah sekitar itu menjadi sangat subur. Perjalanan menuju puncak gunung itu mungkin bisa dilakukan dalam 1 hari. Tetapi saya memutuskan untuk berkemah atau mendirikan tenda di Pasar Bubra. Tepatnya saya sampai Pasar Bubra itu kurang lebih pukul 9 malam. Lalu saya berdua teman saya mendirikan tenda. Lalu tepat pukul 11 malam kami memutuskan untuk istirahat karena jam 5 pagi kami ingin melakukan pendakian ke puncak. Ketika saya ingin memejamkan mata, ilir-ilir tuh saya mendengar suara musik dari kejauhan. Tapi musik itu bukan musik yang biasa menurut saya, tapi seperti apa ya, seperti suara gamelan. Dan lama-lama terdengar jelas. Lalu tepat pukul 1:30 malam, saya dan teman saya terbangun, kaget karena seperti ada yang menggoyang-goyangkan tenda pada malam itu. Lalu saya coba lihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Oh, saya pikir itu angin. Dan itu tenda itu goyang lagi. Oke, ternyata bukan angin. Baiklah. Ketika berusaha untuk tidur, suara musik itu datang lagi dan semakin jelas suara musik gamelan itu. Saat itu, teman saya pun juga mendengarkan suara gamelan yang sama seperti yang saya dengarkan. Di nomor 5, tempat terangker di Indonesia ada di Hotel Niagara Malang. Hotel Niagara ini yang dibangun pada tahun 1918 sampai saat ini masih berdiri kokoh dan tak jauh dari Pasar Lawang. Bangunan yang terdiri dari 5 lantai ini menyimpan banyak kisah horor yang begitu populer, sehingga banyak orang yang bernyali saja yang berani menginap hotel ini. Karena hotel ini cenderung harganya sangat murah untuk menginap di sana. Karena konon katanya, menurut cerita masyarakat setempat, di hotel itu terdapat sosok penampakan 3 wanita yang mirip noni Belanda. Penampakan noni Belanda kerap sering terjadi di hotel tersebut karena banyak rombongan turis yang mengalami kejadian-kejadian gaib di sana. Lalu mitos lainnya yang ada di hotel ini yaitu
Pihak hotel menyediakan kamar khusus untuk makhluk halus. Dulu pernah ada 2 orang pemuda yang mencoba membuktikan dengan bermalam di Hotel Niagara. Lalu rumornya anak muda itu gak tahan langsung kabur setelah 15 menit. Rumornya ada hari-hari tertentu kalau kamar hotel yang ini gak disewakan untuk umum karena sedang digunakan makhluk halus. Lalu menurut cerita, kamar yang disewa oleh pemuda tersebut sering terjadi suara-suara ketukan, namun tidak ada orang yang mengetuk. Bahkan juga sering benda-benda di kamar tersebut bergeser. Oh, serem juga ini tempat ya. Terima kasih guys udah nonton video kami sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa ya untuk komen dan like video kami, karena komen dan like itu sangat membantu untuk perkembangan channel kami. Thank you.